Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya. Lalu kepada perempuan dia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi mau lihat ya mak, dia megang guru nami di bagas pertapa di mata Narion. Nak kaning beri kami dong subuh gunung memang guru. Kami tulang kami. Roh nami tung sama dia pe jumuri meta sagaton. Jadi roh nami terutama mereka kamu di sana setor masih patari barat kita. Asa singkat. Kali. Masa kau mengharap mau kita bandungan ini tadi nama udah tadi bagas no pasok. Raja nami dia bulan nami. Raja Margana. Dukir. Biarin nawi di udah naring ganom. Di pertakok ni matanya di rumah ini bekas muna nama rapang nomor 2 si ngomong nasa pang sinon. Patok kinaya raja nami ina ulu nota. Anak do boru di huri, makite anak nami do nandau gawe parumain nami. Di nama jauh perlu persaripe harus jauh itu kata mereka ini na posona. Gaus dia si orang dia nami di sok buak kami. Asal dia dipinta ni rota di bagasa na pason. Mabuhay nauri, mabuhay na ninggang matutu dipinta ni rota di bagasa sadario. Asal katanya tua ada yang mandokon, titik dari yang murah tinoba, bolong itu nang les di rumah. Oh, susah dia bina putar bayan nami, matu mata yang murah makungi masuk. Iya, dan kalau masih jalan kita, mohon perhatian ya salam saya. Bagona marhal ya kata jurubian, horas mahami nama jalo sepanganon nabi nasahat muna, salam tu gardana media muna makanya itu. Di sope saat kami dek kesidiu. Ang giat niyan saat pangidwa tato mata di batakiu parsauliat sionok tujulon niare. Si titi masyar pagolang pangarahop na itong samanap, pwede kina mo pasahatan nyo pero bang mga guru, asim marohan yung matali batabal ka mapasok-pasok. Gabi dala horas. Burung nami, doot na nagkila nami, di na yung morhat tita tutongan ibagas ni Huriay. Magkalasong di naman nagmadjaro pamasok-masok, parbugasok ka muna siyan doon nito hata. Las marohamu, siya mo burung nami, doot na nagkila nami, sa giat mama talibata mama sumasuhita sa lubutna. Disan mo pa sa tabi di kesat di kisudio si titi masyar pagolang pangarahon na sumunod pilik kina po pa sa tabi si maruhan na talibata balgama paso-pasuna. Yame oras. Iya. Tapahudul ma. Ale di bata Jehovah marami para sirokan na sumurong marhite Yesus Kristus yokop jala si bangulu kami. Sama latihan do puji-pujian do di pasal rohanami na pumon rupa manusia bariai ala dipakilala rohanami asido tolong na manoktongi na mangiring ulu nami oi hami marasi roha pajupang na mabulaburu di bagasat manugok nyarion ali emang nabasa di bagas manugok nyarion rohan terupamu pasahaton pamuhayon ni ulon nami na mangaramoti siya na mamuhay hami ulon na niyon
Sarah tidak mengunjungi di kota Rinyang. Alani Tuhan pos rohanami todin manggobokpan. Sosonido yanakon nami neneng bonon nami. Atau Tuhan melati maruhanami dio. Murasiam sedosa pangalison nami. Jaro elek tangyang nami ng upasatan. Wala di bagasan ko rin anakmu Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Perjuluman tamatanya ada marhaban. Ale Tuhan debatana marhabang sari baru agijang. Untuk melatih rohani pipitu ale Tuhan Tuhan doa muda bagi mati di anak Tuhan Tuhan kami. Tuhan takat doi bodoh dia pada kerja mana godon ale Tuhan. Dan yang berhak mahami itu bagat joromi ima anak berkir ale Tuhan di jalan yang macam lupa perbogason ibebere nang katongan ibagason ale Tuhan. O manatong na mga romoti hami. Kinalaw borhat kami bagat joromi ale Tuhan. Asimat tong roham ale Tuhan. Suap sonido nang kami taluhuk na. Ramoti kami di padaran nami. Karumudi ale Tuhan. Akan hanya kami hatuton barburu do aranak. O manatong na mga romoti na tidak. Inaro borhat na tidak kami bagat nabi. Ya kaulon nami. Dan naman sa kulbotarian non ali Tuhan dongdongi Tuhan nami asa Amen.
Salam bani kasaluna. Salam. Tuamu kami dan kami. Keluarga besar Kuta Barat, sebagai peranak. Soalnya namamu keluarga besar Turnip. Baik. Itu terus sebagai Barbun. Selamat datang Pak, yang Mamang, yang Minang, juga jatuh di sana. Yang pada daun diriku di tempat luput, lain ada pihak, ada siap kita, tahu kan kita sambil kubah, kita tradison di sampingku, calon kan kita guru Sidabalong, lalu yang kedua guru Seturi, yang dua guru Kamaran, ada sektor saya di sana. Makanya kita dulu ini binang kalau kandidat silakan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali kami bersyukur pada saat pagi hari ini di mana Tuhan menunjukkan kami di tengah-tengah umat Tuhan ini, di mana pada pagi hari ini ya Bapa ada anak yang Kau kasihi yaitu Saudara Dr. Iwan Kuta Barat dan juga Teresia Situkir, di mana mereka akan menerima pemberkatan pernikahan di gerejamu GKPI Jemaat Khusus Sidorame ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengundang Engkau agar Engkaulah yang turut hadir, Engkaulah yang turut campur tangan di dalam ibadah pemberkatan pernikahan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami serahkan aktivitas kami dan terkhusus untuk ibadah yang akan kami laksanakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan meminta. Amin. 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 Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3, kita masuk rumahnya.
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Kaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu, memohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahannya hari ini. Kasihani dan tolonglah mereka, supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terangi dan pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu di dalam kasih, damai dan sukacita. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Silahkan duduk kembali. Firman Tuhan bagi kita semua, utamanya bagi mempelai berdua, Dr. Yuanda dan Teresia Boru Stukir. Kami pilihkan dari Filipi pasal 2 ayat 2b yang sudah tertera dalam lembar acara kita. Berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang dalam bahasa Batak dituliskan sadama parwa kamu, sadama hawolongan muna, saroha sapikiran mahamu. Salam bagi kita semuanya. Ibu bapak yang saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di depan kita sekarang duduk bersanding, duduk berdampingan mempelai Saudara Yuanda dan Teresia. Tentu kedua mempelai ini sudah sering duduk bersama seperti ini. Apakah itu di bis, mau keluar kota, di pesawat, atau di restoran juga ya. Atau di tempat-tempat lain, kalau zaman dulu di bioskop.
Tetapi duduk bersanding pada saat ini tidak bisa disamakan dengan duduk bersanding yang mungkin sudah beberapa puluh kali mereka lakukan. Kenapa? Karena nilai duduk bersanding, duduk berdampingan pada hari ini dalam rumah Tuhan ini, yang disaksikan oleh sedemikian banyak keluarga, para anak dan parboru, disaksikan oleh berbagai handai tolan, termasuk warga gereja di sini. Ini memang lain dari yang lain. Duduk bersanding bagi mereka saat ini mengisyaratkan bahwa dua menjadi satu dimulai hari ini. Dua pribadi, tubuh roh dan jiwa yang berbeda, tetapi mulai hari ini diawali dengan berkat Tuhan dari rumah Tuhan ini, mereka akan menjadi satu. Dan bersatunya suatu rumah tangga akan menentukan perjalanan daripada hidup keluarga itu sendiri. Apakah duduk bersanding seperti ini hanya sebagai satu simbolik? Ini besok, lusa, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya mari kita melihat. Tetapi duduk bersanding pada saat ini tidaklah mau mengatakan bahwa mulai sekarang tidak boleh mereka lagi berbeda pendapat. Tidak. Boleh saja berbeda pendapat sebagai ciri-ciri satu keluarga. Tetapi pendapat yang berbeda-beda itu sudah harus saling mengupayakan untuk mempersatukannya. Mereka harus saling mendekatkan diri. Karena tanpa pendekatan satu terhadap yang lain, maka perbedaan pendapat itu nanti akan menjadi perpecahan. Dalam rangka itulah saya merasa berkepentingan menyampaikan firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, yang bunyinya tadi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Kenapa saya ajak? Satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Sadama parwamuna. Apakah yang dapat kita lihat dari ayat ini? Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Hati dan pikiran itu adalah bagian yang paling dalam dari tubuh kita, hidup kita. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan rambut sama putih dalam hati siapa tahu. Itu artinya enggak gampang kita membaca hati pikiran daripada seseorang. Ya, firman Tuhan memang sudah berkata, napi nadomini dewata dang boy sirangon ni jolma. Kalau sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setauku sebelum terjadi perceraian secara fisik bahkan sampai ke pengadilan, itu diawali dengan perceraian secara hati, pikiran dan tujuan. Mulai siap bagas ped do parjolo nang marsirang, baru tadi damai di tindakan fisik. Oleh karena itu yang ditekankan Paulus di sini, sada maparahomuna, sada. Sebab kalau sudah hati, pikiran dan sadabe, apalagi tujuan tidak satu lagi, terus menerus, maka secara fisik akan menyusul sampai ke pengadilan negeri atau ke mahkamah.
Ya, sekali lagi Amang, satukan hati dan pikiran. Ada yang mengatakan, karena sekarang sedang diperdebatkan, kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi tidak satu hati satu tujuan? Para ahli mengatakan itu karena jiwa bawaan lahir dari ini dengan ini berbeda katanya. Itu analisa mereka. Seorang yang periang kalau menikah dengan seorang yang pendiam enggak bagus ini katanya. Kenapa? Nanti makan hati. Ya, kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, unang be disirang colma. Lalu bagaimana ini supaya bisa menjadi bersatu? Saya kira tidak ada yang lain kecuali masing-masing ini berserah kepada Tuhan. Di dalam kasih Tuhan kita Yesuslah pazupang apapun latar belakang daripada seseorang itu. Kejiwaan seperti apapun, kalau sudah berjumpa di bawah salib Tuhan kita Yesus Kristus, maka salib itulah yang akan mendamaikan, mempersatukan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Filipi 2 ayat 5, songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaunmu. Nah, ya, berarti itulah titik temu kita. Manakala dua jiwa yang berbeda ini, dua jenis pendidikan yang berbeda ini, dua marga yang berbeda ini, dua bawaan yang berbeda ini, dan banyak-banyak lagi perbedaan semua. Manakala itu semua diserahkan kepada salib Tuhan Yesus, maka kedua-duanya akan mendapat tumpangan tangan dari Tuhan. Maka mereka pun menjadi keluarga yang berbahagia. Nah begitulah Pak, begitulah Bu. Hamu para anak, amang Huta Barat, hamu Parboru, amang Situkir, mau lihat mak. Songon sadani halahom muse hamu namar hula mar boru muse. Mereka bergandengan tangan, dilihatnya natorasnya tidak bergandengan tangan, lalu kata mereka, mula-mula sih masih bisa mereka maafkan, tapi lam leleng, mereka pun akhirnya tercerai-berai. Tidak begitu maksud daripada firman Tuhan hari ini. Tetapi dengan disatukannya mereka ini, hamu pemuse. Ya, tentu berbeda ini. Berbeda dalam semua hal ini. Berbeda cara bicaranya, berbeda kemampuannya, ya, berbeda kejiwaannya, tetapi sadama hamu. Ale mau lihat ma, saya sudah melihat ada banyak tantangan yang dialami oleh Parboru ini. Amang ini baru saja dioperasi. Alai wida kompak doamu. Ya, menangani, menangyakon. Beban yang ada di sini dirasakan oleh yang sini juga beban bersama. Sehingga saya yakin aja aku. Kalau salipi tangyakon ngaman naruh aku. Kalau saya tangyakon ngaman nanti ya. Jadi puji Tuhan. Karena apa? Doa-doa dari kedua belah pihak ini jauh lebih apa kok, ya kan? Jauh lebih mantap, lebih mustajab. Sebaliknya mati-matian pun awak mendoakan ini, anggoha mudang saling mendoakan tongdo. Ya, tidak sampai doa kita, cuma di langit-langit rumah sakit itu. Jadi mamang, makin siap lamang, inang pun sukacita terus, kompak, sehingga apa yang dikatakan dalam tona firman Tuhan di sini, sadama paruak kamu sadama olong kamu saroh kamu sapikiran mahamu sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan menjadi kenyataan. Amin. Kita berdoa. Berakhir sudah ya Tuhan firman-Mu, hamba-Mu sampaikan kepada mempelai Dr. Wanda dan Teresia. Mereka sudah sepakat Tuhan untuk memasuki satu keluarga yang baru, keluarga orang percaya, keluarga orang Kristen.
Kami berdoa supaya apa yang sudah mereka dengar boleh diterjemahkan oleh kuasa Roh Kudus lebih heran lagi, sehingga hasilnya lebih daripada apa yang hamba-Mu doakan. Karena itu Bapa kami di surga, tumpangkan tangan-Mu atas mempelai ini, supaya mereka kuat dan mereka bersatu sungguh-sungguh di dalam tujuan perjalanan rumah tangga mereka. Mereka memang berbeda, tetapi dari perbedaan itu Engkau memanggil mereka untuk dipersatukan sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang indah. Kami berdoa untuk keluarga kedua belah pihak, bukan saja tatkala pesta hari ini, tetapi di hari besok, lusa dan seterusnya. Nampaklah mereka sebagai satu sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bangsa
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, saudara berdua sudah sepakat untuk menikah. Tetapi tidak baik bagi orang Kristen untuk melangsungkan pernikahannya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu dengar dan renungkan dalam hati saudara bagaimana firman Tuhan berbicara tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, laki-laki harus tinggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengar juga apa yang dikatakan oleh Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya. Lalu kepada perempuan dia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Ia wajib mengasuh dan merawatnya seperti Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Seharusnya lah sepasang suami istri Kristen hidup demikian, karena mereka menjadi pujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Karena itu hendaklah kamu berdua senantiasa hidup di dalam firman Allah, agar bertambah-tambahlah pengenalan dan pengertianmu tentang karunia Allah yang sudah dicurahkan kepada kamu. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hendaklah segala sifat perilaku buruk seperti sombong, marah, cacian, dusta dan kata kasar, dan segala bentuk kekerasan senantiasa saudara hindarkanlah dari hidupmu sehari-hari. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh kelangsungan hidup pernikahan saudara. Karena kasih itulah pengikat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang sudah saudara dengar, saudara sudah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat yang bersekutu pada hari ini di tempat ini. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki Dr. Yuanda Huta Barat. Apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu kau sungguh-sungguh memilih saudari Teresia Desinawati Kristiani Borusitukir SE, tunanganmu ini, menjadi istrimu? Apakah saudara mau mengasihi dengan segenap hati dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifatnya yang lemah, terutama pada suatu ketika kelakuannya kurang baik, lalu melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan sabar? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya, kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau melakukan semuanya itu di dalam hati yang tulus dan benar,
jawablah. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan, Teresia Desinawati Kristiani Borisitukir SE. Apakah saudari mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu kau sungguh-sungguh menerima Dr. Yohanda Huta Barat tunanganmu ini menjadi suamimu? Apakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya, baik di waktu susah, sakit, miskin ataupun menderita? Apakah kau tidak akan meninggalkannya atau bercerai daripadanya kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu di dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Di sini ada 2 buah cincin pernikahan kalian. Saya mengamati cincin ini bulat. Saya tidak tahu dimulai dari mana ini dan diakhiri di mana. Tapi beginilah bulatnya tekad kalian untuk meraih, minta kebahagiaan dalam rumah tangga kalian kekal selamanya. Amin. Kenakanlah. Untuk menguatkan janji setia saudara, saya persilahkan berjabat tangan. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Saya berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat. Di sini ada sebuah Alkitab berikut kidung pujian. Di dalamnya ada surat pemberkatan nikah kalian. Hiduplah sesuai dengan firman Allah dalam rumah tangga kalian. Karena hanya keluarga yang hidup dengan firman Allah lah kebahagiaan itu tercurah atas rumah tangga mereka. Amin. Terimalah.